Sahabat siswa Buddha, jumpa lagi dengan saya, Namo Buddhaya. Kali ini saya akan membahas tentang 3 jenis Buddha. Dalam agama Buddha mengenal 3 jenis Buddha, yaitu yang pertama adalah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha. Sama Sambuddha, kemudian yang kedua adalah Pacceka Buddha, dan yang ketiga adalah Sawaka Buddha. Nah, dari ketiga jenis Buddha ini tentunya ada persamaan dan ada perbedaan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha definisinya adalah orang yang mencapai kebudaan atau orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Lebih jelas lagi, orang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, itu adalah Buddha. Bahwa pada konten saya sebelumnya pernah saya bahas bahwa kata Buddha adalah sebutan untuk gelar pada orang yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, yaitu tingkat kesucian arahat atau mencapai penerangan sempurna. Kemudian definisi yang kedua yaitu Sama Sambuddha memiliki definisi mencapai kebudaan dengan usaha sendiri, artinya tanpa bantuan dari seorang guru. Itu adalah Sama Sambuddha. Kemudian definisi yang ketiga adalah mengajarkan dhamma atau mengajarkan ajaran. Apa yang beliau telah capai, apa yang beliau telah alami untuk mencapai kebudaan atau mencapai kesucian, beliau ajarkan kepada orang lain. Ini adalah definisi dari Sama Sambuddha. Kemudian yang keempat, yang diajar dapat mencapai kesucian seperti gurunya. Artinya murid-murid Sama Sambuddha bisa mencapai tingkat kesucian seperti yang guru capai, seperti yang Sama Sambuddha capai. Kemudian kemunculan Sama Sambuddha, kemunculannya adalah yang pertama, dalam satu umur dunia atau Kapa, paling banyak 5 Sama Sambuddha. Apa yang dimaksud Kapa? Jadi dalam Dhamma, dalam agama Buddha dikenal yaitu satu umur dunia itu disebut Kapa. Kapa saya gambarkan adalah bumi kita ini. Satu umur bumi, katakan begitulah ya. Satu umur bumi ini yang kita tempati itu disebut Kapa. Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa bumi yang kita tempati ini adalah bumi yang paling kuat dibanding bumi-bumi sebelumnya. Kenapa begitu? Karena Sang Buddha menyampaikan bahwa bumi yang kita tempati ini akan ditempati oleh 5 Sama Sambuddha. Dan Buddha Gotama atau Sama Sambuddha Gotama, guru kita saat ini adalah Buddha yang keempat yang telah ada di bumi kita ini. Sang Buddha menyampaikan itu bahwa bumi kita ini adalah bumi yang paling kuat, dan Sang Buddha Gotama adalah Buddha yang keempat yang pernah mengajarkan, yang pernah mencapai kebudaan di bumi kita ini. Di bumi-bumi yang lalu, Sang Buddha pernah menyampaikan ya, ada dalam cerita-cerita Buddha, ada bumi yang hanya ditempati oleh 1 Sama Sambuddha. Setelah itu bumi ini hancur. Kiamat, katakan begitu. Ada juga bumi yang hanya ditempati 3 Sama Sambuddha, 2 Sama Sambuddha, 4 Sama Sambuddha. Setelah itu hancur. Nah, tapi dalam hal ini
Buddha Gautama menyampaikan bahwa bumi kita ini adalah bumi yang paling kuat dan bisa ditempati dan akan ditempati oleh 5 sama Sambuddha. Sang Buddha Gautama menyampaikan bahwa Buddha yang akan datang yaitu namanya Buddha Maitreya. Buddha Maitreya kapan muncul? Dalam Dhamma, dalam ajaran Sang Buddha, dalam kitab suci Tipitaka dijelaskan dalam Sutta-Sutta bahwa Buddha Maitreya muncul ketika ajaran Sama Sambuddha atau ketika ajaran Buddha Gautama sudah tidak dikenal kembali. Artinya sudah dilupakan orang-orang. Sudah nggak ada yang mengikuti ajaran Buddha. Sahabat siswa Buddha, mengenai Buddha Maitreya akan saya bahas tersendiri nanti pada konten selanjutnya. Selanjutnya, kemunculan Sama Sambuddha yang kedua adalah sekali muncul hanya satu dalam lingkup Buddha Jatiketa atau ribuan tata surya. Tetapi masing-masing Sama Sambuddha tidak akan pernah bebarengan atau akan muncul. Sama Sambuddha tidak akan pernah muncul ketika ajaran Sama Sambuddha sebelumnya ada. Dalam Buddha Jatiketa, dalam satu Buddha Jatiketa, Sang Buddha menyampaikan hanya ada satu Sama Sambuddha. Dan Buddha berikutnya akan muncul setelah ajaran Sama Sambuddha sebelumnya sudah tidak dikenal kembali. Baik, selanjutnya kemunculan Sama Sambuddha yaitu pada saat moral manusia. Pada saat moral manusia sedang baik atau usia rata-rata manusia yaitu sekitar 100 tahun sampai 100.000 tahun. Selanjutnya yaitu Paceka Buddha. Definisi Paceka Buddha adalah yang pertama, orang yang telah mencapai kebudaan atau telah mencapai kesucian, arahat, atau telah mencapai penerangan sempurna. Definisi Paceka Buddha dan Sama Sambuddha untuk yang pertama yaitu orang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat atau telah mencapai kesucian memiliki kesamaan. Yang kedua yaitu dengan usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi Sama Sambuddha dan Paceka Buddha memiliki kesamaan, yaitu orang yang telah mencapai penerangan sempurna dan ketika mencapai penerangan sempurnanya tanpa belajar atau tanpa bantuan dari seorang guru. Jadi tidak ada guru, tapi beliau bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Yang ketiga, tidak mengajarkan Dhamma. Nah, Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma. Inilah perbedaan dengan Sama Sambuddha. Sama Sambuddha mengajarkan Dhamma, sedangkan Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma. Selanjutnya yaitu jika mengajar maka muridnya tidak akan mencapai tingkat kesucian seperti gurunya. Baik, selanjutnya yaitu kemunculannya. Kapan Paceka Buddha akan muncul? Yang pertama, muncul pada saat dunia ini tidak ada ajaran Sama Sambuddha. Jadi sahabat siswa Buddha, Paceka Buddha akan muncul ketika ajaran Sama Sambuddha di dunia ini tidak ada. Nah, Paceka Buddha maka akan muncul. Kemungkinan ada Paceka Buddha pada saat tidak ada ajaran Sama Sambuddha. Selanjutnya muncul banyak orang. Tetapi kalau Sama Sambuddha hanya satu orang. Ketika ada ajaran Sama Sambuddha sebelumnya masih dikenal, kalau Sama Sambuddha tidak akan muncul. Tetapi Paceka Buddha akan muncul pada saat bersamaan ketika ajaran Sama Sambuddha tidak dikenal. Munculnya sekaligus banyak. Bisa 5 atau 6 orang atau 7 orang sama-sama mencapai tingkat kesucian. Nah, kemudian
siklus moral manusia sedang tidak baik. Nah, sahabat siswa Buddha, disinilah alasan mengapa Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma. Karena apa? Pada saat munculnya Paceka Buddha, yaitu saat moral manusia sedang tidak baik atau sedang buruk. Makanya Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma, karena orang-orang tidak akan pernah mau mendengarkan ajaran kebaikan. Makanya Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma, bukan berarti tidak mampu, tetapi karena kondisi alam, kondisi manusianya yang tidak memungkinkan untuk diajarkan Dhamma. Selanjutnya adalah Sawaka Buddha. Sawaka Buddha adalah, definisi Sawaka Buddha adalah orang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat atau orang yang telah mencapai kebudaan. Jadi sahabat Dhamma, dari ketiga jenis Buddha, Sama Sambuddha, Paceka Buddha, dan Sawaka Buddha memiliki kesamaan, yaitu orang yang telah mencapai kebudaan. Selanjutnya, Sawaka Buddha yaitu definisinya karena belajar atau mempelajari dari ajaran Sama Sambuddha. Sahabat siswa Buddha, bahwa Sawaka Buddha mencapai tingkat kesucian arahat atau mencapai kebudaan, yaitu dengan cara belajar kepada ajaran Sama Sambuddha. Jadi ketika zaman sekarang misalnya, atau pada kehidupan saat ini misalnya, ada seorang Buddha atau seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, maka bisa disebut sebagai Sawaka Buddha, karena belajar dengan seorang Sama Sambuddha atau belajar pada ajaran-ajarannya. Walaupun Sama Sambuddha telah saat ini sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada, tetapi ajarannya masih ada. Nah, ketika seseorang mencapai tingkat kesucian arahat dengan belajar ajaran Sama Sambuddha, maka disebut Sawaka Buddha. Kemudian selanjutnya yaitu definisinya, Sawaka Buddha juga mengajarkan Dhamma. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang biku atau seseorang lah ya, yang yang mencapai tingkat kesucian arahat, dan beliau juga bisa menyampaikan ajaran Sama Sambuddha itu kepada orang lain, bagaimana caranya beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi apa yang dia ajarkan adalah ajaran dari Sama Sambuddha. Ajaran Sama Sambuddha beliau ajarkan kembali kepada orang lain. Selanjutnya, yang diajar bisa juga mencapai tingkat kesucian. Artinya, murid-murid Sawaka Buddha bisa mencapai tingkat kesucian seperti Sawaka Buddha, yaitu mencapai kesucian arahat. Kemudian kemunculan Sawaka Buddha yaitu pada saat ada ajaran Sama Sambuddha, yaitu misalnya saat ini kemungkinan ada seseorang yang mencapai tingkat kesucian arahat, itu juga disebut sebagai Sawaka Buddha. Selanjutnya, muncul banyak orang, artinya banyak, bisa jadi seribuan orang bisa mencapai tingkat kesucian arahat dengan cara belajar pada ajaran Sama Sambuddha. Contohnya murid-murid Sang Buddha, 5 orang pertapa, itu juga telah mencapai tingkat kesucian arahat. Beliau juga disebut sebagai Sawaka Buddha. 1250 biku pada saat Hari Raya Magha Puja, pada saat perayaan kejadian Magha Puja, itu juga mencapai kesucian arahat semua. Beliau juga disebut sebagai Sawaka Buddha. Atau di zaman sekarang ada seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, beliau juga disebut sebagai Sawaka Buddha. Kemudian
kemunculannya yaitu pada saat siklus atau moral manusia sedang baik atau sedang bagus. Jadi pada saat ini juga moral manusia dianggap sedang baik. Artinya masih mau mengenal ajaran kebaikan. Nah, yang disebut tidak baik seperti apa? Moral manusia pada saat tidak baik adalah ketika ada ajaran yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang untuk tidak menyakiti makhluk lain, untuk saling mengasihi, orang masyarakatnya menolak atau tidak mengenal hal itu. Adanya siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Anggap saja moralnya seperti binatang, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Demikian sahabat siswa Buddha, penjelasan tentang 3 jenis Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.